94 reguler B 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan room pada pasien pasca stroke. Sebelumnya, apa sih stroke? Stroke merupakan suatu gangguan fungsional syaraf akut yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak yang terjadi secara mendadak dalam beberapa detik atau secara cepat dalam beberapa jam. Timbul gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah vokal di otak yang terganggu. Menurut kriteria WHO, stroke sendiri terjadi secara klinis yang didefinisikan sebagai gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinis baik vokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam yang dapat menimbulkan kematian yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Kemudian, faktor risiko, ada beberapa faktor risiko yang tidak dapat diubah dari stroke ini. Yang pertama itu usia. Nah, semakin tinggi usia seseorang, maka semakin tinggi pula risiko terkena stroke. Kejadian tertinggi stroke itu pada usia sekitaran 50 tahun ke atas. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, laki-laki memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke ketimbang perempuan. Namun, kematian akibat stroke itu lebih banyak dijumpai pada perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian ada faktor yang dapat dimodifikasi dari stroke. Yang pertama itu hipertensi. Nah, hipertensi itu dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah otak yang menyebabkan penyempitan darah otak. Hipertensi ini memiliki risiko tinggi kejadian stroke di Indonesia maupun di luar. Kemudian ada diabetes. Nah, diabetes ini menyebabkan stroke melalui kemampuannya menebalkan pembuluh darah otak yang berukuran besar. Nah, diabetes ini memiliki dua tipe 1 dan tipe 2, namun memiliki beberapa tipe, namun tipe 2 itu memiliki faktor risiko tertinggi untuk terjadinya stroke. Yang kemudian ada kolesterol. Kolesterol ini ada kolesterol LDL dan juga HDL. Jika kolesterol HDL lebih rendah akan menyebabkan terjadinya penumpukan plak sehingga terjadi sumbatannya pembuluh darah. Kemudian di sini ada merokok. Merokok itu dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke 2 kali lebih besar daripada orang yang tidak merokok. Kemudian di sini terdapat pencegahan terjadinya stroke. Yang pertama itu mengontrol tekanan darah dengan melalui diet, obat-obatan, olahraga atau kombinasi kegiatan lainnya. Kemudian ada mengontrol kolesterol. Kolesterol dan lipid yang tinggi dalam darah dapat berhubungan dengan risiko tinggi dari serangan jantung. Kemudian ada mengontrol gula darah. Diabetes memiliki faktor risiko yang dapat diubah. Penanganan diabetes mellitus tipe 1 itu dapat dilakukan dengan memonitor gula darah dan juga insulin. Kemudian ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang mengurangi risiko stroke itu memiliki efek yang sangat menguntungkan pada tekanan darah, diabetes, dan juga berat badan. Aktivitas ini dapat berupa olahraga, dapat berupa jalan-jalan santai. Kemudian ada mengontrol pola makan. Banyak faktor makanan yang berhubungan dengan risiko stroke. Risiko stroke itu diturunkan dengan mengurangi jumlah asupan lemak. Di sini kita itu harus menjaga pola makan kita sesuai dengan gizi seimbang. Kemudian ada menghentikan konsumsi rokok. Orang yang merokok memiliki resiko tinggi untuk terjadinya stroke. Kemudian di sini latihan room itu memiliki efek yang sangat besar dalam memulihkan kembali otot-otot pasca terjadinya stroke. Latihan room sendiri memiliki pengertian sekumpulan gerakan yang dilakukan pada bagian sendi yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot menurut Potter dan Perry tahun 2010. Kemudian di sini ada manfaat latihan room. Yang pertama itu menentukan nilai kemampuan sendi, tulang, dan otot dalam melakukan pergerakan. Yang kedua, mencegah terjadinya kekakuan sendi. Yang ketiga, ada memperbaiki tonus. Yang keempat, ada meningkatkan mobilitas sendi. Kemudian ada jenis-jenis latihan room. Yang pertama itu adalah room aktif, yaitu gerakan yang dilakukan oleh seseorang pasien dengan menggunakan energi
Nah, dalam artian di sini itu pasien itu dapat melakukan latihannya sendiri. Nah, di sini perawat itu hanya bertugas membimbing dan memotivasi pasien. Kemudian ada ruang pasif, energi yang dikeluarkan dari orang lain atau perawat. Di sini perawat itu memiliki tanggung jawab penuh dalam membantu pasien dalam melakukan gerakan room pasif. Kemudian ada gerakan room, itu ada dari leher, ada kepala, ada lengan, ada jari-jari, ada telapak tangan, ada kaki, dan juga jari-jari kaki. Untuk lebih lanjut, mari kita simak videonya ya. Selamat pagi adik. Ya, saya Kerslinda yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Sebelumnya boleh lihat sananya dek? Boleh sebutkan namanya siapa? Ya, yang benar ya, saya. Ya, tujuan saya di sini ingin mau melatih gerakan ibu. Tujuannya agar mempertahankan otot-otot ada di sini. Untuk waktunya itu deh sekitar 10 menitan, apakah ya? Simak tuh videonya, semoga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian ini referensinya, bisa dibaca ya. Mungkin sekian dari saya, hanya itu saja. Saya ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.